A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilma. Jadi manusia itu diperintah, ya. Manusia itu diperintah untuk menjadi seorang yang profesional. Di samping profesional juga harus memiliki posisi yang proporsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilma. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang saya hormati para jamaah Masjid Pusat SDM Aparatur Perhubungan, apa Pak? Baitul Ikhwan, yaitu rumah saudara kita semua. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pelatih diklat lasar atau latihan dasar bahwa sebelum kita melakukan olahraga kita akan mengolah rohani. Jadi sebelum kita mengolah raga fisik kita akan mengolah rohani kita. Karena jasmani dan rohani itu adalah sama-sama kebutuhannya untuk menjadi sehat. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada saat kita tidur, itu sejatinya adalah kita sedang dimatikan oleh Allah. Maka pada saat bangun tidur, kita disunahkan untuk selalu membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Apa itu maksudnya? Bahwa kita memuji Allah yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian kita tadi malam. Maka tak ada kalimat yang lebih utama dan pertama kecuali kita bersyukur kehadirat Allah yang memberikan kita kesempatan yang kesekian kali untuk menghirup udara segar atas ciptaannya, dan juga kita bisa menikmati hal-hal yang lain. Hadirin para jamaah sholat subuh yang berbahagia, pada akhirnya kalau kita lihat ayat yang saya baca di dalam mukadimah tadi, Allah memberikan firman-Nya atau pesan kepada kita sebagai hamba Allah yang senantiasa beriman kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilma. Jadi manusia itu diperintah, ya. Manusia itu diperintah untuk menjadi seorang yang profesional. Di samping profesional juga harus memiliki posisi yang proporsional. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilma. Janganlah engkau lakukan sesuatu apabila kalian tidak memiliki ilmu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus dibarengi dengan ilmu. Mau makan nggak tahu ilmu makan, ya kita makan sebisa kita. Padahal Allah mengajarkan makan, mengajarkan kita masuk masjid bagaimana, mengajarkan kita masuk ke toilet bagaimana, itu sudah diajarkan. Oleh karena itu untuk menjadi kita profesional, maka thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Di situ. Jadi Rasulullah mewajibkan menuntut ilmu bagi seorang muslim, itu adalah wajib.
Jadi nggak ada alasan lagi kita untuk tidak tahu. Untuk kita tahu mungkin proses. Nah, proses disinilah yang perlu kita perhatikan, bahwa sejauh dan sepanjang apa kita melakukan upaya untuk menuntut ilmu. Sampai mati nggak sempurna nggak masalah, karena kita sudah berusaha dan memang mampunya seperti itu. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, bahkan hati kamu, wal fuada itu kulu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu, kulu itu semua dari mata kita, pendengaran kita nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka Rasulullah pernah pada saat menemui para sahabat, itu Rasulullah pada saat kumpul di tengah-tengah sahabat itu ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Sampai Rasulullah karena dicuekin sama para sahabat bilang begini, wahai sahabatku, engkau nggak bertanya kenapa aku tertawa, kenapa aku senyum-senyum kecil seperti ini? Karena dicuekin, karena memang sahabat tuh kalau mau bicara dengan Rasulullah agak takut. Sampai Rasulullah mendegur seperti itu. Oh iya Rasul, kenapa Rasul kok ketawa? Ini begini para sahabat, nanti di akhirat ada seorang hamba yang eyel-eyelan. Ono sahabat manusia makhluk itu ngeyel sama Allah. Karena mungkin menurut Rasulullah itu lucu, maka dia ketawa sendiri gitu loh ceritanya. Dan reaksi seperti itu. Kemudian Rasulullah menyambung ceritanya itu, di akhirat nanti ada hamba yang ngomong kepada Allah, ya Allah, sebagaimana janjimu bahwa engkau akan mengampuni dosa kesalahan hambanya yang beriman kepadamu ya Allah. Kata Allah apa? Ya betul. Nah, begitu. Nah, kemudian kalau begitu ya Allah, nanti pada saatnya untuk mengukur mana baik mana buruk, mana maksiat mana maslahat, diri saya yang akan menjadi saksi buat diri saya. Saya nggak mau yang lain menjadi saksi buat diri saya. Kemudian Allah bilang lagi sama itu, sama hambanya yang ngeyel itu, apakah kamu tidak cukup kalau malaikat dan aku yang menjadi saksi? Nggak mau ya Allah, saya mau diri saya yang harus menjadi saksi persidangan tentang diri saya. Seketika itu karena hambanya itu selalu ngeyel, maka tiba-tiba tangan, kakimu, hidung itu semua ngomong. Sampai orang ini marah-marah, celaka kamu, saya ini akan ngomong menjadi saksi bela kamu. Saya nggak akan bercerita tentang apa yang pernah kamu lakukan di dunia. Karena ini hambanya ngeyel, sepertinya Allah tidak tahu apa yang dia lakukan, maka tangan, kaki, semua yang menjadi anggota badan itu berbicara dengan Allah, berbicara atas apa yang pernah dilakukan selama di dunia dengan sebenar-benarnya. Subhanallah, hadirin sekalian. Disinilah kita pernah mendengar bahwa dulu waktu kita ngaji kecil, ada ustaz nanti tangan bisa ngomong, kaki bisa ngomong. Ternyata sumbernya hadis dari sini. Subhanallah. Ini Rasulullah menceritakan ini, jadi jangan sampai kita merasa aman dengan mulut kita yang suka bohong. Ternyata Allah menakdirkan pada saat hari perhitungan pahala dan dosa, itu semua anggota badan kita berbicara, mengadu kepada Allah apa yang pernah dilakukan selama di dunia, baik yang itu termasuk pahala maupun kegiatan yang termasuk maksiat. Subhanallah. Mari kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sisa umur yang masih ada pada diri kita, entah berapa tahun lagi, kita tidak tahu, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajal buat mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walau satu detik pun. Jadi hadirin sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kultum pagi hari ini menjadikan hikmah bagi kita,
mengeling-eling sehingga kita terjaga dan kita mohon ampun kepada Allah atas apa yang mungkin pernah kita lakukan, karena memang perjalanan manusia itu adalah dari tahun ke tahun akan selalu meningkat. Kita berpedoman bahwa di umur yang kita sekarang ini, apalagi kita akan purna bakti, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keselamatan buat kita, sehingga yang paling penting adalah jangan sampai sisa umur yang ada pada diri kita masing-masing, entah berapa tahun lamanya, kita selalu istighfar kepada Allah, menjalani dengan kehidupan yang sesuai dengan apa yang disenangi oleh Allah. Berusaha sekuat tenaga, finish itu biar Allah yang atur. Yang penting kita sebagai manusia yang selalu ingat kepada Allah. Maka kalau kita dengar para ustaz, janganlah setiap kata-kata kita tidak diikuti dengan zikrullah. Kalau kita berkata dengan diikuti zikrullah, insya Allah kita akan berkata selalu diawasi, jangan sampai kita berkata yang tidak bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, berkatalah kalian dengan kata-kata yang penuh hikmah. Berkata-kata kalianlah dengan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain, seperti itu kiranya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri kami sendiri sebagai manusia yang baik, yang penuh dengan kekurangan, dan juga bapak sekalian yang sempat